Oke, anak-anak kita lanjut lagi ya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan ya jawaban dari masalah sosial di lingkungan tempat tinggal. Nah, Ibu punya beberapa contoh masalah sosial, kemudian penyebabnya, akibat, dan usaha untuk mengatasinya. Nah, masalah sosial yang pertama itu adalah tentang sampah ya. Nah, di mana penyebabnya itu adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan ya. Nah, akibatnya kenyamanan dan keamanan kita akan terganggu ya. Nah, jadi anak-anak, kebiasaan yang buruk itu ya, atau kebiasaan yang tidak terpuji itu adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian akibatnya itu adalah kita tidak akan merasa nyaman ya. Jadi keamanan kita itu akan terganggu karena bau sampah yang berserakan itu tadi. Nah, kemudian usaha untuk mengatasinya itu adalah membiasakan dan menganjurkan membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, jika kita membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya, maka tempat tinggal kita atau lingkungan di sekitar kita itu akan bersih ya. Jadi kenyamanan kita juga tidak akan terganggu. Nah, kemudian masalah sosial yang kedua itu adalah sungai yang kotor. Nah, penyebabnya adalah sungai dijadikan tempat pembuangan sampah. Nah, akibatnya saat musim hujan banjir meluap. Nah, itu seperti yang Ibu katakan tadi ya. Ketika kalian membuang sampah di selokan, maka saat hujan, maka selokan itu tadi dia akan tersumbat dan air akan meluap. Jadi akan mengakibatkan banjir. Nah, banjir itu tadi akan merugikan kita sendiri ya, dan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu diakibatkan karena kita sering membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian ada usaha yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya ya. Nah, usahanya itu adalah membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, atau membuang sampah ke tong sampah yang sudah disediakan oleh masyarakat atau yang disediakan oleh petugas-petugas kebersihan di sekitar lingkungan kita ya. Jadi kita harus menjaga agar lingkungan kita tetap bersih ya. Nah, kemudian masalah sosial yang ketiga itu adalah bangunan liar. Nah, penyebabnya adalah mereka membuat bangunan di atas saluran air, di atas trotoar, kemudian di taman-taman kota dan di kolong-kolong jalan raya. Nah, akibatnya itu ya kita tidak nyaman. Kemudian ketidaknyamanan para pengguna jalan itu atau kita sendiri juga akan terganggu ya, karena dengan bangunan liar ini tadi ya. Jadi perjalanan kita di jalan itu jadi akan terhambat mungkin. Kemudian juga kita merasa tidak nyaman. Nah, di sini ada usaha yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini tadi ya. Nah, salah satunya itu adalah membuat bangunan di tempat yang tidak mengganggu aktivitas warga masyarakat. Nah, jadi anak-anak ya, kita itu tidak boleh membuat atau membangun rumah itu di sembarang tempat ya, karena nanti itu akan mengganggu kenyamanan orang lain ya. Jadi kita harus membuat tempat tinggal atau tempat yang tidak mengganggu aktivitas warga masyarakat yang lainnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian masalah sosial yang keempat itu adalah kemacetan lalu lintas ya. Nah, kemacetan lalu lintas ini disebabkan oleh pengguna jalan yang tidak mematuhi kewajibannya ya, dan tidak menaati peraturan lalu lintas. Nah, seperti contoh tadi ya, ada seorang anak laki-laki. Yang pertama, dia tidak menggunakan helm ya. Nah, kemudian yang kedua, dia menerobos lampu merah ya, dan itu bisa menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas ya. Nah, akibatnya itu kita tidak akan merasa nyaman ya. Nah, masyarakat di sekitar kita juga itu tidak akan merasa nyaman ya. Kita juga akan terganggu ya dengan orang-orang yang tidak mematuhi peraturan itu tadi. Nah, kemudian di sini juga ada usaha yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah sosial ini tadi. Nah, salah satunya itu adalah menaati peraturan lalu lintas bagi pengguna
pengguna jalan. Kemudian itu juga diadakan sosialisasi ya, sosialisasi bagi para pengguna motor, jalan raya, kemudian pengendara mobil, motor dan sebagainya ya. Gitu diberikan peringatan ya, atau kita diberikan pengarahan ya untuk tetap menaati peraturan lalu lintas ya. Nah, kesimpulan dari masalah itu tadi ya, beberapa masalah sosial itu tadi, di sini kesimpulannya adalah, nah, masalah sosial mengakibatkan pencemaran lingkungan berdampak pada kesehatan, lingkungan dan sosial ekonomi kita ya. Nah, masalah sosial itu tadi dapat diatasi jika semua warga melaksanakan kewajiban dan haknya dengan benar ya. Nah, jadi ini adalah kesimpulan dari permasalahan sosial yang terjadi di daerah tempat tinggal kita tadi ya, tempat tinggal ya. Seharusnya itu kita jaga dengan baik ya, lingkungannya itu harus bersih ya, tidak banyak sampah di mana-mana. Kemudian masyarakat harus mematuhi peraturan lalu lintas ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini juga ada masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekolah ya. Jadi anak-anak, masalah sosial itu tadi dia tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat ya, tetapi masalah sosial ini tadi dia juga terjadi di lingkungan sekolah ya. Misalnya di lingkungan sekolah kita sendiri ya. Nah, di sini ada beberapa contoh masalah sosial, kemudian ada penyebabnya, ada akibatnya, dan ada beberapa usaha yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah sosial ini tadi ya. Nah, langsung saja ke masalah sosial yang pertama. Yang pertama itu siswa sering bolos sekolah ya. Nah, penyebabnya kurang perhatian dari orang tua. Nah, akibatnya itu adalah siswa ketinggalan mata pelajaran ya. Nah, jadi ketika anak-anak itu misalnya bolos sekolah ya 1 hari saja, maka anak-anak itu akan ketinggalan pelajaran. Nah, itu juga merugikan anak-anak sendiri ya, bukan orang lain, tapi anak-anak sendiri yang rugi karena anak-anak tidak mendapatkan ilmu ya, karena tadi anak-anak sudah bolos. Nah, itu termasuk ke dalam masalah sosial. Nah, penyebabnya itu salah satunya bisa saja anak-anak itu kurang perhatian dari orang tua ya. Mungkin saja orang tua anak-anak di rumah itu kurang memperhatikan anak-anak ya, atau tidak ada waktu untuk bermain bersama kalian. Jadi mereka misalnya sibuk kerja ya, sibuk berbisnis, kemudian masih banyak kegiatan lain lagi ya, sehingga mereka kurang memperhatikan anak-anaknya. Nah, ini yang bisa membuat salah satu atau beberapa siswa itu bisa melakukan bolos ya. Nah, itu termasuk ke dalam masalah sosial. Nah, oke, masalah sosial yang kedua, membuang sampah sembarangan. Nah, seperti yang terjadi di lingkungan masyarakat itu tadi. Nah, di lingkungan sekolah juga ada masalah sosial ya. Yang paling sering terjadi itu adalah membuang sampah sembarangan. Nah, penyebabnya itu kurangnya kesadaran kita untuk menjaga kebersihan di lingkungan ya. Nah, akibatnya lingkungan sekolah itu kurang nyaman untuk kita belajar. Nah, anak-anak, jika lingkungan sekolah kita itu dipenuhi dengan sampah ya, atau di dalam kelas itu berserakan sampah, nah, kita juga tidak akan fokus belajar ya. Jadi sampah itu tadi akan menimbulkan bau yang tidak sedap ya, sehingga mengganggu konsentrasi kita dalam belajar. Nah, maka usaha untuk mengatasi hal tersebut itu adalah membiasakan diri atau membiasakan diri sendiri itu membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan ya oleh petugas sampah atau oleh petugas kebersihan. Jadi kita harus membiasakan diri kita sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya ya, agar lingkungan kita itu menjadi bersih, kemudian tidak bau ya, terhindar dari sampah. Kemudian kita juga belajar di dalam kelas itu nyaman, kita bisa konsentrasi ya dengan materi yang dijelaskan oleh bapak atau ibu guru di depan. Jadi kita tidak terganggu dengan bau-bau yang
tidak sedap ya yang diakibatkan oleh sampah itu tadi ya.